Ya, selamat sore semua sobat petani kopi dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Oke, baik teman-teman, sore kali ini akan kita reviewkan ya project baru kita di kebun anaknya Bapak Ali, dimana kebun ini adalah kebun kopi yang rencananya akan kita adakan perbaikan total. Meskipun kata pemiliknya ini kebun belum lama digarap, tapi katanya sih beliau belum terlalu paham ya untuk perawatan kopi. Maka akan coba kita berikan sharing edukasi seputar perawatan budidaya kopi robusta. Oke ya, kita spill tipis-tipis dulu. Jadi di lahan ini ada sekitar 700-an batang sampai 1000, tidak terlalu banyak kata beliau, karena memang kebun ini memang mentok ya, lahannya sudah seluas ini saja. Nah, di beberapa tahun terakhir memang belum maksimal. Nah, kita lihat juga ini bahannya juga masih acak-acakan ya. Ini ada yang panjang berbuah. Kalau di bawah ini juga itu kopi sudah hampir tua, dan di sini juga ada dahan yang masih cukup pendek. Nah, jadi teman-teman semua, ini kita spillkan satu pohon ini dulu. Kita akan sharing sedikit tentang jenis-jenis tunas. Ada beberapa jenis tunas untuk tanaman kopi robusta ya, terutama ada tunas air, tunas cacing, tunas ranting produktif, dan juga tunas seraja. Nah, kalau kita lihat di pohon ini sobat semua, oke ya, ini sepertinya tunas yang baru ini tadi, ini adalah stekan baru. Nah, ini stekan baru ya, stekan baru. Nah, kalau kita lihat stekan lamanya ini sepertinya ranting semua. Nah, ini mungkin pemiliknya ini dulu belum paham tunas ranting produktif, mengubahnya atau memaksimalkannya agar tumbuh tunas raja seperti apa. Tapi kalau kita lihat juga, walaupun ini sekelilingnya ranting semua, mungkin ada 20-an ranting, sebenarnya bisa juga untuk berproduksi. Nah, ini buktinya juga banyak ya kalau kita bisa memaksimalkannya. Tapi yang lebih produktif lagi mungkin tunas raja. Nah, ini kita lihat, ini di sini seperti ranting semua, tapi ada satu ini, satu tunas. Ini ya, kita lihat. Nah, ini tunas yang kecil ini, yang pendek ini adalah tunas raja. Ini keluarnya juga dari stekan yang lama, sobat semua ya. Jadi artinya yang terlihat itu tunas ranting juga masih bisa tumbuh menjadi, atau di waktu tertentu bisa jadi tunas raja. Oke ya, untuk sobat semua kita spillkan satu-satu. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini nampaknya sudah mulai perbaikan ya untuk pohon yang ini. Nah, ini sayang sekali, ini ada lancuran patah guys. Nah, ini patah sepertinya kena penggerek, dan itu buahnya lumayan juga. Ini sudah ada stekan okulasi ya. Nah, ini sepertinya sudah dipotong tadinya dan keluar 2 dahan raja, bagus. Nah, ini sepertinya klon arsat ya, sudah mulai berproduksi walaupun tipis-tipis. Nah, untuk di lahan ini teman-teman, kita di project baru ini akan sharing seputar bagaimana caranya kita akan melakukan perbaikan di perkebunan kopi yang belum maksimal produksinya. Akan kita ulas satu persatu. Tapi jangan lupa dukung terus channel kami, like, komen, dan subscribe. Oke ya, kita lanjut lagi.
Nah, ini ada lagi. Ini ada stekan baru lagi ya. Stekan baru tapi dia cuman keluar sebelah aja. Nah, ini sepertinya lepas tadinya ya. Ada dua, ini keluar aja langsung. Nah, ini akan kita buang. Nah, ini kenapa disambung ulang, ditambah di atasnya? Ini kalau kita lihat sepertinya ini ranting semua. Nah, ini kebanyakan di lahan anak Bapak Ali ini sepertinya ranting semua. Nah, ini maka yang punya ini berinisiatif untuk stek kembali. Nah, kalau yang ini ada stekan baru lagi ya, ini sudah tumbuh. Oke, kita spill. Nah, ini sudah tumbuh, sudah berani kita buka. Nah, ini ya. Sudah hidup. Ini di sini sudah ada stekan sambungan, di sini kok di stek lagi. Ada apa ini? Nah, ini teman-teman mungkin ini untuk menyiasati perbaikan bibit atau klon. Bisa jadi klon baru yang disambungkan ini lebih baik produksinya di lahan ini, maka dikembangkan. Nah, memungkinkan juga suatu saat ini dipotong diganti gitu ya, atau minimal yang ranting-ranting ini diganti, dipotong semua kalau yang atas sudah berproduksi. Itu teman-teman semua ya. Ada beberapa tips kalau kita ingin melakukan penyambungan. Ada banyak cara ya, tapi setidaknya kita memilih tunas itu harus benar-benar yang super, katakan seperti itu. Seperti apa sih tunas yang super? Ini teman-teman, katakan tunas yang super itu adalah tunas seraja yang baik untuk kita lakukan penyambungan ya, dengan teknik apapun, atau disisipkan di belah tengah batangnya, atau kulitnya saja disisipkan, atau dibelah tapi kulitnya saja, terserah semua teman-teman ya mau seperti apa. Tapi yang jelas usahakan tunas seraja. Nah, tunas seraja yang disambungkan untuk dijadikan entres atau bibit. Seperti apa sih tunas seraja itu? Seperti ini teman-teman. Katakan ini adalah entres yang akan kita jadikan bibit ya, yang akan kita jadikan bibit. Nah, yang kita bisa ambil itu adalah yang seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, mungkin ini loncat. Nah, ini ya. Kenapa seperti itu? Karena ketika tunas yang kita tunjuk tadi yang sudah ada sirip seperti ini, itu ya teman-teman semua, sudah sirip seperti ini. Nanti ketika dia keluar tunas, maka tunas yang pertama muncul itu adalah tunas raja. Nah, berbeda ketika kita misal kita ambil yang ruas yang ini. Nih ya, ruas yang ini. Ini nanti ketika dia keluar tunas, ketika diokulasi atau disambung keluar tunas, maka tunas yang keluar pertama itu adalah sirip seperti ini. Nah, sirip dulu. Kalau tidak dipotong, terus begitu tunas nanti, maka dia akan keluar banyak sirip, tunas rajanya lama keluar. Tapi kalau yang digunakan adalah ruas yang seperti ini, ketika dia keluar tunas nanti seperti ini sudah bisa dipastikan ya, yang ini tunas 2 ini sudah dipastikan itu adalah tunas raja. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kenapa harus atau perlu dari awal penyetekan itu tunas raja? Nanti terjadinya seperti ini kawan-kawan ya. Dia keluar ranting. Ini ranting semua. Kalau kita tidak tahu cara mengeluarkan tunas rajanya, maka tujuan atau keinginan kita itu sulit untuk tercapai. Ya, seperti pohon yang ini juga ya. Ini ke bawah semua itu sepertinya tunas ranting semua. Oke ya. Jadi seperti itu, kecuali kalau memang teman-teman menginginkan tunas ranting produktif yang akan dijadikan jagoan, atau memang ada klon tertentu yang dia itu karakternya bagus di tunas ranting, tidak masalah. Kita mau yang seperti apapun ya.
Oke, mungkin untuk video kali ini kita bahas seputar tunas di kebun perbaikan anak Bapak Ali ini ya. Semoga project baru kita ini berhasil. Oke, jangan lupa sobat kopi semua, like, comment, subscribe channel kita. Terima kasih.